pemerintah pusat kan juga ingin melihat sejauh mana daerah-daerah ini mampu mengelola fiskal dengan baik. Ibaratnya setiap daerah itu kalau bahasa Jawanya the power of kepepet gitu ya. Iya. Kalau enggak dibeginikan ya mungkin akhirnya kita enggak menggali potensi-potensi pendapatan yang memang itu ada. Namanya habis nyaman terus dalam posisi nyaman terus sekarang terkurangi kenyamanannya ya kaget, terkejut sedikit ya biasalah. Biasalah ya. Tapi kan kita harus punya strategi nih. Pemerintah provinsi harus punya strategi. Ya kalau kita ngajari anak-anak kita jangan boros-boros pakai uang, harus hemat, harus disiplin, harus sesuai dengan kebutuhan, harus dengan prioritas. Nah sekarang ini yang terjadi di pemerintahan daerah di Jawa Timur utamanya ya begitu. Pokoknya jangan ada penaikan pajak lah dalam rangka mengurangi beban masyarakat kita yang hari ini memang masih dalam posisi, dalam kondisi yang tidak baik-baik juga sebenarnya ekonomi kita lagi tidak ya. Bagaimana perkembangannya? Apakah sudah ada pembahasan ya, untuk nunggu nanti pansus kan baru mau bekerja gitu. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk hari ini kita mau ngobrolin soal dampak fiskal daerah Jawa Timur pasca kebijakan pengurangan dana transfer pusat. Dan tentunya untuk ngobrolin hal ini, kita sudah bersama dengan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB, beliau dari Dapil Jatim 13, yakni Lamongan Gresik. Kita sapa dulu beliau Bapak Haji Muhammad Abdul Qadir, SPD SE. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mbak siapa tadi? Eva. Mbak Eva. Nah, padahal udah kenalan sebetulnya ya sebelumnya. Sorry, lupa. Lupa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik ya, insya Allah. Ini kan kita kalau ngobrolin soal dana transfer pusat itu kan di awal pemerintahan Prabowo ini sangat mengejutkan gitu ya, sangat dikurangi banyak, dan kabarnya 2026 mau dikurangi lagi, iya betul? Kira-kira? Kayaknya lihat ini aja, lihat perkembangan juga sih. Berarti kabarnya belum pasti ya itu ya? Dikurangi atau tidak nanti pasti lihat skema-skema yang mau diambil keputusannya oleh Pak Presiden dan pemerintah pusat lah. Sebetulnya tuh saya penasaran ya, kenapa akhirnya kebijakan ini tuh dilaksanakan begitu loh Pak Qadir. Tapi sebelum kita membahas soal itu, kita pengen dong tahu, mengenal lebih jauh seorang Pak Qadir. Kita lihat dari gelarnya ada aja SPD ya, SPD SE ya. Berarti 2 kali kuliah sarjana. SPD itu berarti Pak Qadir sudah pernah memang terjun di dunia pendidikan sebelumnya? Ya, bagian dari salah satu pengampu di lembaga milik keluarga. Ya, bantu ngajar lah. Bantu ngajar. Bantu di kediamannya panjenengan? Ya, kebetulan di tempat mertua. Oh, di tempat mertua. Oke, berarti memang ada basicnya ya di dunia pendidikan. Tapi kalau selain Bapak Qadir ini kan sebagai legislatif, wakil rakyat begitu. Tapi di luar sebagai wakil rakyat ini biasanya sehari-hari itu berkegiatan semacam apa, Pak Qadir? Saya wira swasta. Saya peternak, ya. Oh, peternak juga. Saya. Ada kaitannya sama Komisi B ya? Ya, ada kaitannya, tapi sebenarnya tidak ada hubungannya juga. Karena peternak ini berbasic hobi dulunya. Saya ini hobi ngerawat sapi, kambing, ayam. Ya macam-macam. Pokoknya sama hewan saya seneng. Ya. Hewan-hewan yang memang produktif. diternak, ya, memang produktif. Jadi basicnya ternak. Saya juga wira swasta, ada beberapa kerjaan dengan beberapa perusahaan sih, supplier. Beberapa dulu masih sangat aktif itu ke beberapa perusahaan sandal. Sekarang masih? Sekarang ya tinggal beberapa lah.
Tinggal beberapa. Karena kan industri sandal juga sangat lesu ya di Jawa Timur. Dulu masih rame-ramenya di Warugunung itu, kemudian di Mojokerto. Saya juga suplai beberapa. Sekarang merek tersebut sudah agak turun ya? Ya, kalah sama brand-brand baru. Ada brand-brand baru, kemudian ini agak turun, beralih ke beberapa bahan yang bahan bakunya sudah beralih, tidak mutlak menggunakan spon Eva itu. Akhirnya ya masih ada sih beberapa. Masih ada beberapa, tapi memang tidak sebanyak dulu, kalah sama brand baru. Ya. Nggak pengen gitu melanjutkan lagi dengan brand baru, dengan produk baru begitu, Pak Qadir? Untuk karena dulu memang saya hanya berpartner saja, mengirim beberapa kebutuhan yang ada di perusahaan itu. Apa itu? Berarti untuk bahan bakunya? Iya. Untuk bahan bakunya sampai pada limbah produksi sandal, sepatu yang masih bisa dipakai, didaur ulang kembali itu saya kirim ke pabrik. Oh gitu. Ya. Berarti panjenengan itu bahan bakunya untuk produksi sandal-sandal itu gitu. Betul, ya. Kalau dibandingkan dari dulu, misalnya dulu bekerja sama dengan 5 brand gitu. Sekarang itu cuma berapa brand? Ya, sekarang tinggal 1 atau 2 pabrik itu yang masih masih aktif itu. Masih aktif ya. Yang lain sudah beralih sih. Sudah stop ya. Sudah stop produksi. Artinya tetap ada kiriman, tapi sudah enggak dibikin sendal lagi. Yang karet dipakai sepatu boot. Dan pakai alas ternak malahan sekarang yang alas ternak. Iya, alas kuda, sapi itu kan pakai alasnya kan pakai karet itu. Iya. Sekarang lebih aktif di situ. Lebih aktif di situ ya. Oke, Pak Qadir, kita nanti ngobrolin lagi soal latar belakangnya Pak Qadir. Tapi kita harus membahas nih soal transfer daerah yang kemudian dibatasi dari pusat begitu ya. Ini kenapa sih akhirnya ini digencarkan begitu, Pak Qadir? Ini kalau di ujung kebijakan tahun 2025 yang memang saat-saat kita mau membahas APBD 2026 ya. Kan memang ada pengurangan dana transfer pusat, baik DAU maupun dana bagi hasil yang lain, memang ada penyesuaian lah. Tapi sebenarnya ini bukan tanpa sebab sebenarnya. Pemerintah pusat kan juga ingin melihat sejauh mana daerah-daerah ini mampu mengelola fiskal dengan baik. Kan itu sebenarnya. Makanya saya enggak terlalu kaget juga begitu ada pengurangan, karena ini sudah diwacanakan kan kayaknya di 1-2 tahun yang lalu juga sudah diwacanakan bahwa akan ada pengurangan dan lain sebagainya. Biar melatih daerah juga ketergantungannya dengan pemerintah pusat. Artinya kita sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah itu harus lebih bekerja keras untuk mengoptimalkan pendapatan dan potensi pendapatan yang ada di daerah kita masing-masing. Baik itu sektor pajak, retribusi, atau pengelolaan aset daerah, dan juga bagaimana mengelola BUMD, badan usaha milik daerah itu, agar bisa menyumbang dividennya kepada daerah, pendapatan daerah secara maksimal. Sebenarnya ini kan melatih saja. Dan kita tahu juga memang ada beberapa daerah yang punya potensi kuat untuk bisa dimaksimalkan. Termasuk salah satunya Jawa Timur. Jadi ya saya sih fan-fan saja, tidak ada masalah. Fan saja, ya. Ibaratnya setiap daerah itu kalau bahasa Jawanya the power of kepepet gitu ya. Iya. Kalau enggak dibeginikan ya mungkin akhirnya kita enggak menggali potensi-potensi pendapatan yang memang itu ada di daerah kita. Betul, seperti halnya aset ya Pak Qadir ya. Kalau dibilang itu Jawa Timur itu termasuk daerah yang punya aset yang cukup banyak. Tapi masih banyak yang tidur, belum produktif begitu ya. Jadi dengan adanya pembatasan transfer pusat, akhirnya ada nih
akhirnya getol banget untuk mengaktifkan kembali aset-aset daerah gitu itu ya, tadi. Pak Qadir ya. Kalau sudah saatnya kita kemampuan pembiayaan belanja kita turun, otomatis kan kita akan upaya ini. Yang kemarin santai-santai, sekarang jadi berpikir keras, kecerdasannya ya, gitu kecerdasannya harus muncul ini. Dan itu kan bagian dari tugas Badan Pendapatan Daerah, ini melihat potensi-potensi yang ada, baik itu pengelolaan aset daerah maupun potensi-potensi pendapatan yang lain. Saya kira Jawa Timur luar biasa lah, punya segala-galanya, punya aset yang luar biasa, punya BUMD juga yang jumlahnya tidak sedikit. Itu segera dievaluasi, ditata ulang, tata kelola manajernya diperbaiki agar mereka itu bisa kemudian menghasilkan dan bisa store dividen, bisa berbagi dividen pada pendapatan asli daerah yang ada di Jawa Timur. Jadi akhirnya ketergantungan kita terhadap dana transfer pusat itu ya terus-terus menurun. Berarti kalau dikatakan sebelumnya Provinsi Jawa Timur cukup ketergantungan sama transfer pusat ya? Ya meskipun dibanding dengan provinsi yang lain, Jawa Timur masih bagus sih. Artinya persentase dari perbandingan ya, rasio antara dana transfer dengan PAD. Pendapatan asli daerah masih cukup bagus sebenarnya Jawa Timur. Tapi ini tidak selaras, tidak berbanding lurus sebenarnya dengan potensi yang dimiliki. Coba aja cek pajak kendaraan bermotor yang menjadi potensi terbesar, pendapatan terbesar di Jawa Timur itu. Database kendaraan bermotor kita banyak berapa? Kemudian yang sudah melakukan pembayaran secara baik untuk pajak kendaraan bermotor masih berapa persen dari potensi yang ada, yang dimiliki. Saya pikir itu masih cukup besar untuk bisa diperbaiki, digali. Ya, dengan pola-pola memaksimalkan peran-peran Samsat di kabupaten kota, mempermudah masyarakat untuk datang membayar pajak kendaraannya, dengan bekerja sama dengan beberapa bank, memanfaatkan digitalisasi pembayaran dan lain sebagainya, itu kan akan mempermudah dan membuat masyarakat ringan, gampang untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga potensi kita jadi naik. Ya optimalisasi dan ekstensifikasi harus terus dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah. Tapi kita cukup aplaus ya Provinsi Jawa Timur itu untuk tingkat kesadarannya. Beberapa kali saya ngobrol nih sama Komisi C ya. Ini yang tupoksinya memang ngurusin pajak, anggaran dan lain sebagainya itu. Itu katanya kesadaran masyarakat Jawa Timur untuk membayar pajak itu sekitar 85%. Ya. Lumayan tinggi ini ya. Lumayan. Sisanya ini yang 15% itu. Dan itu masih kan dari 85% itu dari data yang dimiliki. Padahal kendaraan bermotor kita ini yang belum masuk database di masing-masing Samsat kita potensinya juga ada. Nah, itu yang harus terus dilakukan perbaikan. Data wajib pajak kita, data WB-nya itu harus terus diperbaiki. Artinya tidak lagi membebani, tidak menaikkan nilai pajaknya, tapi memperluas WP wajib pajak baru yang kemudian bisa dioptimalkan dengan pola-pola ekstensifikasi pajak itu. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak programnya Presiden Prabowo ini cukup membantu begitu loh. Misalnya seperti ini, adanya desa wisata. Nah ini kan juga bisa meskipun sedikit ya Pak Qadir ya, itu kan juga bisa menyumbang PAD ya. PAD. Jadi kayak mengembangkan potensi-potensi wisata di daerahnya masing-masing. Ini kan juga termasuk langkah untuk kemandirian fiskal ya. Betul. Dan catatannya, kalaupun dana transfer daerah hari ini dikurangi, tapi daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, diberikan ruang untuk bersinergi dengan kementerian dan kelembagaan yang ada di Jakarta. Dalam rangka apa? Sinergitas program.
Jadi uangnya yang dulunya di semua, katakan Jawa Timur dulu itu dana transfernya sampai di angka 22 kalau tidak salah itu ya, di tahun-tahun sebelumnya itu. Triliun. Nah mungkin hari ini turun sampai 2-3 digit atau sampai 4 digit katakan, T. Tapi kemudian uang itu sebenarnya tidak dialihkan kemana-mana, dialihkan ke beberapa kementerian yang kemudian Pemprov Jatim itu bisa mengakses program mereka. Jadi ini peralihan saja dari ini mau ditransfer ke provinsi kabupaten, sekarang tidak ditransfer ke provinsi kabupaten, dialihkan ke beberapa kementerian dan lembaga. Tapi kementerian dan lembaga ini beberapa programnya bisa diakses juga. Ya, intinya tidak menerima secara full kayak dulu gitu ya. Sekarang itu lebih ibaratnya kayak dibagi gitu ya. Lagi-lagi meskipun dibagi ya tetap kerjasamanya sama mereka gitu. Iya, artinya sebagai penerima manfaat dari uang itu, uang yang dialihkan itu tadi tetap masyarakat. Tinggal kemudian Pemprov ini harus pandai-pandai dengan keterbatasan fiskal yang ada. Dengan ketidakcukupan fiskal yang hari ini kita kelola, yang turun dari kebiasaan kita, itu harus pinter-pinter memilih mana program prioritas yang memang itu pembiayaannya melalui APBD kita. Mana program-program yang kemudian itu bisa kita sinergikan dengan kementerian-kementerian yang ada di Jakarta. Harus pinter-pinter begitu. Jadi harus memang ada skala prioritas, super prioritas, skala prioritas, kurang prioritas, tidak prioritas. Nah, prioritas kita apa ini yang mau kita selesaikan? Yang kemudian itu bisa kita biayai dengan belanja atau dengan kemampuan fiskal kita. Yang kemudian itu masuk prioritas tapi kita tidak mungkin membiayai karena keterbatasan fiskal, kita cari di kementerian mana ini. Contoh saja, sektor pertanian dan ketahanan pangan kita. Tidak mungkin semua kebutuhan untuk mengoptimalkan Jawa Timur sebagai lumbung padi, lumbung beras, penyuplai beras terbesar nasional, kemudian semuanya mengandalkan APBD Jatim. Kayak ya kita batasi mana yang prioritas, yang tidak prioritas, mana yang program-program bisa kita akses ke pusat. Contoh saja, jangan lagi ada belanja Alsintan di Dinas Pertanian Jawa Timur. Kita bisa mengusulkan kok Alsintan ke pusat. Kementerian Pertanian besar-besaran bantu. Tahun 2025 ini aja ada 6.000 sekian alat pertanian yang dihibahkan melalui pusat ke pemerintah daerah. Nah, hal-hal itu yang harus dilakukan. Artinya memilah mana program yang harus dibiayai oleh APBD, mana program yang harus kita bawa ke Jakarta untuk disinergikan dengan beberapa program kementerian. Kalau itu dilakukan dan itu bisa di-manage dengan baik, maka pengurangan fiskal, pengurangan dana transfer pun tidak akan terasa. Ya biasa-biasa saja. Ini kita yang ngelola, kemudian sekarang dikelola oleh kementerian, tapi programnya tetap bisa dirasakan oleh masyarakat kita, kan itu. Dari yang awalnya menerima dana secara keseluruhan tadi ya disebutkan ya di Provinsi Jawa Timur menerima dana keseluruhan, belum dibagi ke sama pihak-pihak yang diajak bersinergi begitu. Ini cukup kesulitan nggak sih Pak Qadir waktu itu untuk beradaptasi dengan kondisi seperti ini? Ya bagaimana ya tiba-tiba saja kepotong dan itu juga bukan nominal yang sedikit begitu loh. Namanya habis nyaman terus dalam posisi nyaman terus sekarang terkurangi kenyamanannya ya kaget, terkejut sedikit ya biasalah. Biasalah ya. Tapi kan kita harus punya strategi nih. Pemerintah provinsi harus punya strategi. Di samping memaksimalkan pendapatan daerah, di samping itu juga melakukan penataan kebutuhan belanjanya harus betul-betul dimanage dengan baik. Mana yang memang itu masuk skala prioritas, mana yang memang itu menjadi program yang sudah kita sepakati, baik itu di dalam RPJPD maupun RPJMD kita. Kan itu aja. Jadi lebih mengerucut gitu loh. Iya, akhirnya kita lebih disiplin menggunakan uang. Ya kalau kita ngajari anak-anak kita jangan boros-boros pakai uang, harus hemat, harus disiplin, harus sesuai dengan kebutuhan.
Ya. Harus dengan prioritas. Nah, sekarang ini yang terjadi di pemerintahan daerah di Jawa Timur utamanya ya begitu. Disiplin dalam rangka menggunakan fiskalnya. Fiskal. Gitu aja. Kalau kita ngobrolin soal kayak pendapatan asli daerah itu kan sumbernya banyak sekali. Ya. Yang pertama yang terutama itu kan dari pajak. Terus kemudian juga yang kita tahu bahwasanya masyarakat Jawa Timur itu cukup sadar untuk membayar pajak dengan berbagai kemudahan tadi ya Pak ya, ada e-Samsat, terus dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang kedua itu kan ada aset. Aset kita tahu banyak sekali yang masih tidur. Ini dari Pemprov Jatim, apa dari Komisi B sendiri, atau voksinya untuk mengaktifkan itu tuh dalam hal apa? Pengawasankah atau bagaimana? Jadi kan beberapa jenis pendapatan kita ini ya. Tadi yang sudah Mbak Eva sampaikan itu. Ya. Pajak, kita coba untuk tidak memberikan beban baru pada masyarakat kita. Maka harapan besar kita tidak ada kenaikan pajak. Kalau perlu ya diinjek, dikasih insentif bagi WP-WP yang baik, yang aktif, itu dikasih reward, dikasih penghargaan dengan penurunan nilai pajaknya. Tapi pokoknya jangan ada penaikan pajak lah dalam rangka mengurangi beban masyarakat kita yang hari ini memang masih dalam posisi, dalam kondisi yang tidak baik-baik juga sebenarnya ekonomi kita lagi tidak ya. Itu jangan ada pembebanan baru dengan menambah dan menaikkan nilai pajak. Tapi memperluas WP sebagai bagian dari ekstensifikasi pajak itu yang harus dilakukan. Itu aja. Yang kedua memang memaksimalkan pengelolaan aset daerah. Jawa Timur ini kita tahu punya hutan, punya lahan pertanian yang bagus, punya bangunan, punya aset lah. Asetnya yang luar biasa ini, aset-aset itu harus dikelola dalam rangka apa ya? Dalam rangka agar menghasilkan pendapatan, yang pendapatan itu juga larinya nanti akan ke belanja kebutuhan publik. Memaksimalkan itu. Yang ketiga, yang bisa kita maksimalkan lagi adalah peran BUMD. Peran BUMD ini yang hari ini harus kita maksimalkan. Tidak lagi kita bisa santai-santai dengan keberadaan BUMD, karena kita berharap BUMD ini 1-2 tahun ke depan ini bisa menyumbang pendapatan asli daerah secara maksimal. Jadi memang di samping memaksimalkan potensi pendapatan yang ada, yaitu tadi memang disiplin belanja juga harus kita lakukan. Tapi yang utama itu tadi, pengelolaan aset daerah, kemudian menertibkan lah. Jangan ada aset yang tidak terdata, jangan ada aset yang tidak terkelola dengan baik, baik itu berbentuk bangunan, gedung, lahan, atau aset-aset yang lain yang berpotensi secara ekonomis itu bisa menghasilkan uang. Nah, itu terus dikelola dengan baik. Maka ada dinas pengelolaan aset ini juga PR-nya cukup berat. Yang kedua di Kabiro Perekonomian juga berat juga, karena Biro Perekonomian harus menata BUMD-nya agar bisa maksimal menyumbang pendapatan daerah. BUMD cukup sulit ya Pak Qadir ya. Hari ini hanya Bank Jatim lah yang bisa diandalkan. Padahal kita punya JGU, punya apa lagi tuh? Punya yang mengelola Umbulan itu apa ya? Potensinya cukup bagus sebenarnya. Cukup bagus dan banyak sebetulnya. Banyak, potensinya cukup bagus, apalagi nanti kalau diselaraskan dengan slogan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara. Nah, itu harusnya sektor-sektor potensi-potensi yang bisa dijadikan sebagai gerbang baru Nusantara itu diaplikasikan di dalam pelaksanaan kerja atau core bisnisnya BUMD kita. Gitu ya? Iya. Tapi untuk saat ini bagaimana perkembangannya? Apakah sudah ada pembahasan untuk nunggu nanti pansus kan baru mau bekerja gitu. ini. Ini kan PR-nya cukup banyak ya, mulai dari mungkin meningkatkan kapasitas SDM-nya juga. Ya dalam rangka melakukan
ya menata manajemen yang ada, kemudian mekanisme rekrutmen SDM yang ada di internal masing-masing BUMD kita harus memang tidak lagi berbasis senang tidak senang, suka tidak suka, like and dislike-nya itu dihilangkan, diganti rekrutmennya ya berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan milik daerah itu. Jangan lagi ada kalimat ini pendukung, ini tidak. Asal dia mau punya kompetensi, punya kualifikasi yang dibutuhkan dan bisa memajukan perusahaan milik daerah itu, ya itu kita rekrut. Itu yang mau dibahas. Kayaknya salah satu materi lah. Salah satu materi. Yang mau kayaknya dibahas setiap oleh tahun Pansus. itu jadi pembahasan gitu ya untuk meningkatkan BUMD gitu. Nah, ini kan lagi agak ditingkatkan sedikit keseriusannya dengan membentuk pansus ini. Ini kan berarti DPR serius. Iya betul. Kami serius. Kebetulan saya juga oleh fraksi ditugasi untuk menjadi bagian dari anggota pansus itu. Anggota pansus. Oh berarti kalau misalnya ngorek perkembangannya BUMD sekarang gimana perbaikannya itu lewat Pak? Ya nanti kita. Pak Jenengan bisa ya? Nanti. Bisa lah. Nanti kita kan sharing-sharing bagian dari pertanggungjawaban kita ke publik kan bisa memang melalui media kayak seperti podcast ini, seperti ini. Ini kan bagian dari pertanggungjawaban kami. Apa sih yang sudah kami lakukan? Kayak saya di Komisi B, apa sih yang sudah kami lakukan di Komisi B dengan mitra-mitra kami? Kebetulan saya juga di Banggar, apa sih Banggar yang sudah dilakukan? Kita rapat juga berhari-hari, berjam-jam. Bagaimana mengupayakan agar daerah ini memiliki kecukupan fiskal, kemudian fiskal yang ada ini bisa dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat kita, utamanya bisa memberikan support, stimulus, pancingan kepada pergerakan ekonomi kita di bawah. Itu kan. Kalau misalnya nanti, ya siapa tahu ya kan, dikasih kesempatan buat ngobrol sama panjenengan di podcast-podcast selanjutnya, siapa tahu ada kabar baik nih. Ternyata BUMD yang dikatakan masih belum maksimal ini akhirnya maksimal gitu kan. PAD jadi meningkat, ya kan. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu ya Pak ya. Oke Pak, ini kan dari Komisi B sendiri ya. Dari Komisi B sendiri itu kan tugasnya, tupoksinya itu kan mengawasi, kemudian juga membuat regulasi begitu. Untuk kondisi saat ini itu apa yang sudah dilakukan oleh Komisi B menghadapi situasi yang seperti ini? Kalau ngomong Komisi B hari ini, saya nilai Komisi B sangat produktif. Dan kepastian hukum, dasar-dasar regulasi yang dimiliki oleh Jawa Timur ini nanti juga akan bisa membantu masyarakat kita yang kelompok-kelompok masyarakat kita yang hari ini mengelola hutan sosial itu. Ya, kita perdanya lagi kita bahas di Komisi B. Kehutanan ya. Ya, di samping ada mitra kami yang peternakan kita mau maksimalkan karena hari ini kita sudah kekurangan pasokan telur. Oh ya. Telur ini kalau kita belokkan ke SPPG, ke dapur makan bergizi itu, pasar akan terkurang. Kalau semua kita taruh di pasar, SPPG tidak terlayani. Nah, artinya apa ya? Ini ada potensi. Ya, mau peternakan ini harus merespon kebutuhan besar loh. Ini baru 30% dapur MBG beroperasional aja. Dampaknya sudah terasa kan? Terasa bagaimana, di pasar, ya, jarang ada gitu. Telur, bagaimana harga telur ini hari ini tertahan di angka 26 atau 27 sekarang itu. Ya. Itu kan cukup tinggi kan? Kalau kemarin saya tanya teman-teman peternak ayam telur, ya alhamdulillah mereka sudah merasakan ada untung lah kalau harganya bisa tertahan di angka 26-27. Asik nih kalau misalnya next episode kita ngomongin soal MBG ya. Siap. Kan banyak nih, MBG itu kan lumayan bermanfaat untuk masyarakat dari bidang pertanian, kemudian juga peternakan, ini turut tergandeng begitu ya Pak Kodir. Pak, ini karena kita ingin ya, misalnya mungkin dari Komisi B sendiri ini punya rekomendasi nih kepada pemerintah, terutama pemerintah pusat nih terkait kebijakan ini, apa ada rekomendasi dari Komisi B? Kaitannya dengan efisiensi. Efisiensi. Ya.
beri kemudahan pemerintah daerah untuk bisa mengakses program-program yang ada di kementerian. Karena itu salah satu yang kita harapkan betul dalam rangka bisa mengcover beberapa kebutuhan yang tidak terbiayai oleh belanja daerah. Itu aja. Mekanismenya diatur, bagaimana kemudian provinsi ini bisa mengakses, baik itu di Kementerian Pertanian, kementerian yang lain, ya dalam rangka apa ya? Dalam rangka itu tadi, kita memastikan bahwa kebutuhan masyarakat ini tidak terganggu dengan adanya penurunan kemampuan belanja atau kemampuan fiskal kita. Itu aja, saya sih pengennya di pemerintah pusat membuatkan mekanisme yang mudah, usulan kegiatan yang itu bisa kita akses dengan baik dan mudah, dan itu langsung bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Artinya hanya berbagi peran saja, dulu diperankan oleh kami, sekarang diperankan oleh kementerian, itu aja. Kalau itu dilakukan, insya Allah dengan adanya keterbatasan fiskal yang hari ini dirasakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten ya, karena juga pengurangan ini tidak hanya di provinsi, tapi juga terjadi di kabupaten kota se-Indonesia. Jawa Timur ya hampir ada 2 kabupaten atau 3 kabupaten lah yang tidak terdampak atas efisiensi dana transfer ini. Kalau tidak salah Tulungagung dan mana lagi itu. Tapi yang lain semua terdampak juga. Lah ini berikan kemudahan bagi kepala-kepala daerah, bagi dinas-dinas kami untuk bisa mengakses program yang ada di kementerian itu. Yang memang uang yang dulunya ditransfer sekarang dialihkan menjadi program kementerian, kita akses kembali kan. Kita akses kembali bagaimana kita bisa memperbaiki sarana prasarana pertanian kita. Baik itu irigasi, jalan usaha tani, dan lain sebagainya. Kalau kita mengandalkan belanja daerah, berat kita, nah bagaimana kemudian kita bisa akses di Kementerian Pertanian, katakan, oh ada perbaikan jalan usaha tani. Nah, kita mau masukkan seluruh usulannya itu agar bisa merespon program tersebut. Ya, tapi rekomendasi itu sudah pernah disampaikan. Saya sampaikan juga ke TAPD, ke Pak Sekda, ke Kepala Bapeda kemarin ketika rapat Banggar. Saya juga sampaikan itu. Jadi harus ada inventarisasi seluruh program. Jadi dipilah, oh ini program ini yang dibiayai oleh APBD kita. Program ini yang mau kita antarkan ke Jakarta untuk merespon kegiatan atau program-program yang ada di kementerian. Cuman sekarang masih menunggu ya, menunggu kepastian ibaratnya. Masih digantung. Tapi insya Allah lah, asal mau aktif, mau proaktif banget dinas-dinas kita, dan saya lihat kepala-kepala dinas kita ini cukup cukup punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dan meyakinkan kementerian-kementerian yang ada di Jakarta untuk pembiayaan program-program mereka yang tidak terbiayai oleh APBD. Oke, kita harapkan. Saya yakin lah ada kepala dinas pertanian, kelautan, kalau di mitra saya ya di Komisi B, ada peternakan, ya di bawah kendali Pak Sekretaris Daerah tentunya. Ini terus bisa lah merespon beberapa kelautan. Perkebunan kita juga cukup bagus, kita dapat malah lahannya yang enggak sanggup kita. Kemarin ada program bongkar atun tebu itu, kita juga belum bisa merespon secara baik. Karena masih kurang lahan. Masih mengatur sistem koordinasinya dengan para pelaku-pelaku petani tebu. Petani tebu. Ya. Ini masih dijalankan ya? Ya, terus di skemanya diatur karena harapannya memang kita harus meningkat sih. Targetnya kalau tidak salah berapa juta ton kemarin yang gula itu. Kalau yang gabah kita ditarget 7 juta ton. Yang beras. Yang gula kalau 4 apa 5 juta ton itu target. Masih belum di Jawa Timur. Tapi ya? Ya belum terpenuhi. Pak Qadir monggo diunjuk dulu. Siap. Ini kopi apa? Kalau kemarin itu khas Blitar gitu ya. Ini kopi buatan orang siapa tadi yang bikin? Oh, berarti ini kopi khas buatan orang Tulungagung. Tadi ngomong Tulungagung kan?
Pak Qadir, terima kasih sekali hari ini sudah hadir di Siap. studio kami. Siap, Semoga siap. next time kita bisa ngobrol lagi ya. Asik banget kalau misalnya kita ngobrol soal MBG kayaknya. Ayo. Ayo, siap ya Pak Qadir ya? Siap, siap. Oke, baik, itu obrolan kita bersama dengan Bapak Haji Muhammad Abdul Qadir, SPDSE. Beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Jatim 13 membawahi Lamongan Gresik. Saya Fadanika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.